Ini sepatu daily trainer andalan saya dan sudah 1000 lebih kilometer saya pakai. Bagaimana kondisinya? Kita bahas sama-sama. Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama bahwasanya Mills kemarin beberapa waktu yang lalu sudah meluncurkan beberapa produk-produk yang terbaru ya. Banyak sekali segmen-segmen untuk bisa kita lirik, kita pilih. Ada yang seri Enermax, Enerpro, Enercharge. Ada juga yang terbaru itu yang untuk beratnya itu 150 gram, yaitu Hypercharge kayak gitu ya. Dan saya punya satu sepatu segmentasi yang cushion, yang itu untuk daily trainer, recovery run juga, yaitu seri Enermax. Dan ini yang punya saya itu adalah seri yang Enermax Stream, dan kondisinya ini sudah 1000 km saya pakai. Sebenarnya ya lebih sih ya, kalau nggak salah itu 1080-an lah. Nanti bisa cek aja di sini. Kita bahas kondisinya setelah 1000 km bagaimana ya. Mari kita bahas. Jadi sepatu ini memang saya segmentasikan untuk daily trainer sama recovery run ya. Saya tidak pernah pakai ini untuk speed session karena ini beratnya ya lumayan berat kayak gitu. Kalau nggak salah ini saya di ukuran 43 itu sekitaran 300-an gram ya gitu. Makanya kalau untuk dipakai speed session ini agak tidak ngangkat ya. Jadi agak berat. Kita bahas saja mulai dari atas sampai di outsole-nya ini bagaimana kondisinya setelah 1000 kilo. Karena ya ini penampakannya kalau dilihat ya masih bagus, cuman kita lihat detailnya satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu tali sepatunya. Kalau sejak awal saya sampaikan tali sepatu ini menurut saya agak kepanjangan ya sebenarnya kalau untuk yang versi ini. Cuman ya tidak mengapa, tidak masalah. Karena memang saat dipakai lari ya tidak terlalu terasa. Kalau misalkan pun terlalu panjang ya cuma tinggal diikat 2 kali seperti itu. Jadi menurut saya untuk tali tidak ada masalah, tidak ada komplain selama 1000 km saya pakai. Terus yang selanjutnya adalah lidah sepatunya ya. Ini lidah sepatunya itu ada tipe gaset tetang ya, yang kayak gini. Semoga nanti ada footage, nanti saya berikan footage yang lebih jelas. Tapi ini untuk gaset tetangnya itu sudah mulai rusak sebenarnya ini sejak 500-an kilo itu sudah mulai rusak ya, tidak terlalu secure menurut saya untuk menahan ya. Setidaknya agak-agak sih bisa menahan, cuman ini sudah rusak sebenarnya ya. Nanti akan saya fotokan yang lebih jelas lagi. Dan untuk apa namanya itu lidah sepatunya yang bagian atas ini tidak ada busa-busanya atau paddingnya, tapi kalau yang di dalam sini yang ini itu ada busanya sedikit ya, untuk kenyamanan sih sebenarnya ya. Ini untuk bagian tali sama lidah sepatunya. Yang selanjutnya itu adalah bagian uppernya dan juga ini heel counternya. Kalau untuk heel counter ini ada struktur yang kuat ya, dan menurut saya ini lumayan bagus, lumayan secure juga. Selama 1000 kilo ini tidak masalah, cuman di sini ya, di sini agak sudah mulai koyak untuk paddingnya yang di bagian dalam. Cuman ya tidak terlalu ya, baik kanan sama kiri itu sudah mulai ada gerusan koyakan kayak gitu. Cuman sama 1000 kilo ya masih aman ya, masih bagus. Kalau untuk bagian upper ya, upper ini kalau saya pegang tuh kayak double layer sebenarnya. Nah ini bagian dalamnya ini. Nah, semoga kelihatan. Nanti kalau nggak kelihatan nanti saya fotokan footage yang lain. Ini sudah mulai agak sobek-sobek sedikit ya bagian sini. Semoga kelihatan di sini. Ini baik yang kanan maupun kiri bagian dalamnya itu sudah mulai sobek lah. Ini mas jelas kalau ini
ini sudah sobek bagian sini ya, gitu. Menurut saya ini karena pemakaian sih ya, kalau nggak dipakai ya nggak akan sobek. Tapi sejauh ini memang cuma bagian itu saja untuk yang sobek. Kalau untuk dipakai long run ini saya pakai paling jauh itu 24 kilo ya. Menurut saya ini masih mumpuni dan lumayan breathable juga, walaupun sebenarnya tidak terlalu sirkulasinya tidak terlalu maksimal ya, karena kan ini bolongannya atau lubang-lubangnya itu tidak terlalu banyak ya. Menurut saya itu masih nyaman-nyaman saja kayak gitu. Terus untuk bagian yang dalamnya ya, ada bagian insole-nya ini ya, selama dipakai 1000 kilo nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Cuman ini ada beberapa yang, nah ini sudah ada koyakan ya bagian sini, dan menurut saya ini yang lainnya itu masih stay keempukannya, tapi kalau yang bagian sini tengah ini ya, midfootnya ini ya, midfootnya itu sudah mulai lembek ya gitu ya. Jadi seperti itu. Ini bagian untuk yang insole-nya. Nah, kalau midsole-nya bagaimana? Midsole-nya sudah ada guratan ya. Bisa dicek ya. Ini di sini ada guratan, menandakan bahwasanya memang midsole-nya ini hidup ya. Ada saat kita landing, kompres, terus decompress-nya juga ada. Jadi untuk midsole-nya seperti ini, dan saya tidak ada masalah ya, karena memang ini segmentasinya itu adalah untuk daily trainer sama recovery. Jadi memang yang diutamakan adalah keempukannya. Jadi ya menurut saya nyaman-nyaman saja menurut saya ya, dibandingkan dengan sepatu yang saya punya. Memang karena saya cuma punya untuk daily trainer cuma 2 ya, ini sama yang Nike ya, Nike, dan ini juga lumayan nyaman. Jadi ini kalau untuk midsole-nya tidak ada masalah untuk dipakai sampai dengan 1000 km. Nah, sekarang untuk bagian yang outsole-nya ya, silakan bisa dilihat ya, bagian sini sudah tergerus ya, bagian tengah ini, terus agak keluar ini juga sudah mulai tergerus, walaupun masih ada strukturnya, masih ada patternnya kayak gitu. Terus bagian belakang ini ya, ini sudah tergerus ya, sisanya masih berpattern ya, sudah masih ada patternnya gitu. Termasuk yang bagian kanan juga sama ya, ini bagian midfootnya juga sudah mulai tergerus, sama bagian luar yang luar sini ya. Jadi untuk outsole-nya ini 1000 kilo ya, 1000 kilo saya pakai ternyata ya masih lumayan mumpuni, dan kemungkinan sih ini masih sekitar berapa ya, 400 kilo mungkin masih bisa ini, 400 kilo ya, 1400 atau 1500. Ini memang menunya hanya saya pakai untuk long run, daily trainer, sama recovery. Jadi 3 itu. Kalau untuk speed session saya pakai sepatu yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi apa kesimpulannya untuk sepatu ini setelah 1000 km saya pakai? Sudah jelas ya, ini salah satu sepatu yang mungkin bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya kalau mencari sepatu yang bisa untuk daily trainer, bisa dipakai untuk long run, untuk high cadence, karena saya pakai cadence-nya itu sekitar 185 sampai 190 kayak gitu. Terus dipakai juga untuk recovery, dan ini lumayan nyaman ya, walaupun ada apa namanya itu konsekuensinya. Kalau daily trainer dengan support yang lumayan banyak, otomatis kan nantinya beratnya lumayan ya, tidak seperti sepatu-sepatu yang lain. Ini menurut saya ini lumayan berat ya gitu. Maka ini bisa saya rekomendasikan kalau teman-teman sedang mencari, dan sekarang pun juga sudah ada yang versi terbarunya, warnanya lebih bagus, dan mungkin bisa dipadu padankan dengan outfit yang teman-teman punya ya. Nah ini karena memang ini sudah setahun ya saya beli, jadinya ya versinya yang warnanya seperti ini. Dan mungkin itu saja ya impresi ataupun pengalaman saya pakai sepatu ini selama 1000 kilo.
dan kondisinya masih sangat bagus. Ya semoga nantinya ini, sebenarnya saya rencana mau beli satu lagi nih untuk daily trainer, terutama untuk yang bagian long run tempo ya. Ya semoga nantinya diberikan rezeki dan dimudahkan untuk membelinya ya. Nggak tahu kapan, tapi ya mohon doanya bisa beli secepatnya. Itu saja untuk impresi maupun pengalaman saya pakai sepatu ini selama 1000 km. Silahkan bisa tinggalkan komentar jika ada diskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel saya biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.